Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Parto MPDGR dari SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan pemahaman saya pada salah satu topik materi yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu raport pendidikan sebagai sumber perencanaan. Selamat menyaksikan. Ya,
Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sepintas oleh Ibu Kepala Sekolah tentang rapat pendidikan kita, khususnya untuk di tahun 2023. Nah, di sini saya memaparkan sedikit yang sudah Bapak Ibu eksplorasi di dalamnya. Mungkin saya ambil beberapa, sebenarnya sih banyak yang ingin dijabarkan ya. Di sini rapat pendidikan kita untuk di tahun 2023. Sesuai dengan yang ringkasannya itu bahwa dibandingkan tahun 2022, kita itu kemampuan literasinya alhamdulillah mengalami peningkatan ya. Peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain. Ada 6 indikator yang dijabarkan di dalam rapat pendidikan. Kemudian kemampuan numerasi ini adalah pencapaian yang terendahnya. Kemudian yang lainnya termasuk kategori sedang dan baik. Ini situasi yang kita hadapi di sekolah kita di tahun 2023. Itu ada 6 indikator. Yang pertama, kemampuan literasi kita termasuk kategori sedang ya. Kemudian kemampuan numerasi kita termasuk kategori kurang, karakter termasuk kategori baik, kemudian iklim keamanan sekolah juga baik, kemudian iklim kebinekaan juga baik, dan terakhir kualitas pembelajaran kita termasuk kategorinya sedang. Nah, di sini yang terpotret berdasarkan hasil dari ANBK kita di tahun 2023 ya. Di 2022 nanti dihasilkan menjadi 2023. Untuk yang pertama, kemampuan literasi. Nah, di sini apa sih kemampuan literasi? Nah, Bapak Ibu sudah biasa ya bahwa ini kemampuan literasi ini adalah presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik itu teks informasi ataupun fiksi. Nah, ini yang kemudian apa sih yang dinilainya? Nah, di sini ya, kemampuan literasi kita termasuk kategori sedang, di mana 68,8% sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya 40-70% ini mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak buat mencapai kompetensi minimumnya. Nah, skor capaiannya kita di tahun ini 68,89, kita naik dari tahun 2022. Terus persebarannya bagaimana? Persebarannya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari yang mungkin satu kategori cakap itu ada sekitar 58%. Kemudian kategori mendasar ada sekitar 27%. Kemudian yang kategori mahir 11%, dan yang perlu intervensi itu ada sekitar 4%. Ini persebaran peserta didik kita berdasarkan level kemampuan literasi. Berarti kita lebih dominan cakap ya, alhamdulillah, kemudian mendasar. Tapi kita tidak boleh menghiraukan untuk yang perlu intervensi khusus 4%, dan yang mahir kita masih di kategori 11%, artinya masih jauh dari yang kita harapkan ya, tapi kita sudah masuk di mendasar sama cakapnya 58%. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya mungkin ada beberapa faktor. Mungkin ini yang diringkas ada 3, yaitu kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan dari pembelajaran oleh guru, kemudian kepemimpinan institusionalnya. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi yang tadi literasi, kemampuan literasi. Kualitas pembelajaran kategorinya sedang, di mana pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif ya, dan adanya dukungan efektif serta aktivasi kognitif dari guru. Kemudian kalau refleksi termasuk kategori juga sedang. Nah, berarti yang kemarin sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah katakan bahwa kita perlu meningkatkan untuk refleksi Bapak Ibu guru ya. Di sini kategori sedang, kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Nah, di sini guru belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru dan mencetuskan inovasi baru. Artinya kita mungkin secara hasil dari selinjar yang sebelumnya ya, berarti kita belum konsisten buat refleksi pembelajarannya, Bu Dian. Di sini udah terlihat sekali. Kemudian kepemimpinan institusional kita termasuk kategorinya baik. Nah, ini pengaruh juga. Di mana kepemimpinan ya yang visioner yang mengacu pada visi dan misi sekolah secara konsisten ya.
Kemudian inspirasi apa yang bisa kita benahi, ya? Inspirasi dari kemampuan literasi, Bapak Ibu, ya. Dan yang tadi Ibu Kepala Sekolah katakan, tugasnya bukan hanya guru bahasa, ya. Semua Bapak Ibu guru memiliki andil yang kuat dalam meningkatkan kemampuan literasi dan 6 dimensi yang lainnya, ya. Yang pertama kita bisa benahi yaitu kompetensi membaca teks informasi. Kemudian kompetensi membaca teks sastra. Ini yang mungkin perlu kita benahi. Kemampuan teks informasi, untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Dan teks sastra, ya ini sama juga dengan berkaitan dengan pemahaman teks sastra. Ini kita perlu tingkatkan lagi. Kemudian kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran yang perlu kita benahi metode pembelajaran kita dan manajemen kelasnya. Terus refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, di sini kita bisa benahi dari belajar tentang pembelajaran, ya, di mana aktivitas belajar guru dan kepala sekolah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan keterampilan mengajar yang mendukung pembelajaran siswa di kelas, ya, di mana dampaknya buat kemampuan literasi siswa. Terus refleksi atas praktik mengajar kita, ini juga perlu kita benahi. Terus yang berikutnya kepemimpinan instruksional, visi dan misi, perlu perumusan penyampaian penerapan visi yang berdampak pada kemampuan literasi. Terus pengolahan kurikulum sekolah. Kemampuan numerasi yang tadi saya katakan bahwa kita termasuk kategori kurang, ya. Kemudian artinya apa? Kurang dari 40% peserta didik mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Perlu adanya upaya mendorong peserta dalam mencapai kompetensi minimum. Nah, ini skor kemampuan kita 35,5% tidak berubah dari tahun 2022. Tapi kita masih termasuk kategorinya rendah, ya. Persebarannya bagaimana? Persebarannya kita perlu intervensi khusus di 11%. Kalau yang tadi di literasi 4%. Di sini kita untuk numerasi itu ada sekitar 11%. Nah, kemampuan mendasar secara keseluruhan untuk siswa kita itu lumayan besar, yaitu sekitar 53%. Cakapnya 31% dan kategori mahal masih di 4%. Nah, yang intervensi khususnya ini termasuk lumayan besar, yaitu 11%, yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi untuk kemampuan numerasinya. Akar masalah yang sama tadi, kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, dan kemampuan literasi. Berarti yang 1 dan 2 hampir sama dengan dengan literasi. Kemudian kemampuan literasi ternyata berpengaruh kepada kemampuan numerasi, Bun. Jadi dengan siswa ibaratnya dari dia membaca, karena apa? Dalam matematika kan kemarin soal-soal kemarin kan banyak kan soal-soal yang lumayan panjang, berarti butuh kemampuan literasi membaca yang bagus. Kemampuan membaca yang bagusnya ya mayoritas karena mengalami penurunan, maka kemampuan numerasinya juga akan turun, gitu. Jadi berpengaruh kemampuan literasi siswa akan berkaitan dengan kemampuan numerasinya. Jadi ada kaitan eratnya. Jadi kalau anak-anak membacanya sudah bagus, maka dia akan bisa memahami soal. Secara tidak langsung dia akan bisa mengerjakan soal untuk kemampuan numerasi juga bagus. Nah, itu kaitan faktor yang mempengaruhi dari kemampuan numerasi. Bagaimana kita membenahi? Yang pertama, kemampuan numerasinya kita benahi di kompetensi pada domain aljabar, ya. Domain aljabar berarti kita yang sebagai guru matematika perlu kerja ekstra untuk di materi aljabar, karena memang mayoritas perlu ya Bu ya istilahnya penanganan khusus untuk materi aljabar, karena anak yang awalnya dari konkret ke abstrak agak susah ya, agak sulit dari SD ke SMP ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian kompetensi pada domain data dan ketidakpastian atau peluang. Nah, ini anak-anak masih agak kesulitan. Berarti kita perlu peningkatan di materi peluang. Ya, gurunya sudah pintar untuk peluangnya. Ya, berikutnya kita juga sama benahi kualitas pembelajaran, metode pembelajaran dan manajemen kelas, refleksi perbaikan dan pembelajaran oleh guru.
Kemudian kemampuan literasinya juga sama harus kita benahi, baik itu membaca teks informasi dan teks sastra. Karena pada soal-soal cerita ya mereka membutuhkan literasi yang bagus. Yang berikutnya bagaimana dengan karakter? Ini karakter kita sudah lumayan termasuk kategori baik ya. Kita termasuk kategori baik ya. Karakter peserta didik ini yang dinilai adalah karakter peserta didik secara holistik. Kita termasuk kategorinya baik. Artinya apa? Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebaikan global dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kegiatan kita ibaratnya dalam program untuk kurikulum merdeka, kegiatan P5 yang sudah berjalan, ini berimbas baik kita pada karakter-karakter anak dan budaya-budaya positif yang sudah kita jalankan secara tidak langsung dari kita awal untuk sholat duha yang dipimpin oleh Bu Motorial Pak Mardio dan Pak Ali dan guru agama, sholat zuhur, sholat Jumat, kegiatan keputrian ya dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh baik kepada karakter-karakter siswa. Terus untuk karakter siswa mungkin akar masalahnya yang mempengaruhi adalah sama kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dan kepemimpinan institusional. Ini yang mempengaruhi. Kemudian bagaimana menginspirasinya? Pertama kita bisa benahi, kita untuk peningkatan kita bisa benahi kebinekaan global, kemudian kreativitas. Berikutnya dari kualitas pembelajaran, metode pembelajaran dan manajemen kelas. Kemudian refleksi pembelajaran, itu kita belajar tentang pembelajaran dan refleksi atas praktik mengajar ya. Di sini kemudian kepemimpinan institusionalnya kita benahi dari visi dan misi sekolah, di mana perumusan penyampaian yang terdapat visi ini meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung kemampuan siswa dalam aspek karakter dan pengelolaan kurikulum sekolah. Kemudian untuk iklim keamanan sekolah. Nah, ini iklim keamanan sekolah kita juga sama termasuk kategori baik, alhamdulillah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita termasuk kategori baik, di mana sekolah kita memiliki lingkungan sekolah yang aman terlihat dari kesejahteraan secara psikologisnya baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba satuan sekolah dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan. Alhamdulillah, iklim keamanan kita termasuk kategori baik. Walaupun turun 11,9%. Ya, refleksi aku dong. Siap. Kemudian untuk akar masalahnya ya, mungkin yang mempengaruhi iklim yang tadi sebelumnya adalah iklim inklusivitas. Apa itu inklusivitas kita? Termasuk kategori baik. Artinya apa? Sekolah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi inklusi. Artinya perbedaan dalam sebuah kelas kita termasuk kategorinya baik, Bu. Kemudian kepemimpinan institusional, dan yang terakhir mempengaruhi adalah program dan kebijakan sekolah juga termasuk kategori baik, sehingga mempengaruhi karakter di mana sekolah melibatkan orang tua dan murid dalam kegiatan akademik maupun non akademik secara keseluruhan di sekolah. Artinya keterlibatan orang tua siswa ternyata ada penilaian tersendiri Bapak Ibu, dan kita alhamdulillah termasuk kategori baik. Kita sering melibatkan dari komite sekolah, perwakilan orang tua siswa. Pada saat ada kegiatan kita coba berkonsultasi dengan orang tua bagaimana perkembangan peserta didik. Ternyata ada penilaian tersendiri. Berikut adalah hasil umpan balik rapot pendidikan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Babelan dengan menggunakan aplikasi Jamrud berdasarkan hasil pemaparan rapot pendidikan sebagai sumber data perencanaan SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023. Umpan balik yang pertama adalah bagaimana pendapat Bapak Ibu Guru tentang hasil rapot pendidikan SMP Negeri 2 Babelan.
Mayoritas berpendapat bahwa rapot pendidikan adalah sebagai alat evaluasi untuk menjadi lebih baik dan perlunya peningkatan pada indikator literasi dan numerasi di setiap mata pelajaran. Umpan balik berikutnya adalah situasi mana yang menjadi kekuatan dari rapot pendidikan SMP Negeri 2 Babelan. Secara keseluruhan, Bapak Ibu Guru menjawab bahwa kekuatan dari rapot pendidikan adalah karakter siswa yang telah menerapkan nilai-nilai dari profil belajar Pancasila. Umpan balik yang terakhir, inspirasi benahi apa yang akan Bapak Ibu Guru lakukan berdasarkan rapot pendidikan? Inspirasi benahi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru adalah pembenahan pada indikator numerasi pada setiap mata pelajaran dengan berbagai cara. Demikianlah hasil umpan balik yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru berdasarkan hasil pemaparan rapot pendidikan sebagai sumber data perencanaan SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023. Berikut adalah laporan rapot pendidikan SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023 yang telah saya unduh dan dapat dianalisis serta dipergunakan sebagai panduan dalam perencanaan berbasis data. Ada 6 sheet yang diberikan. Yang pertama adalah 1. Laporan rapot pendidikan yang menerangkan beberapa indikator dari kemampuan literasi, numerasi, dan lain sebagainya. Kemudian sheet yang kedua adalah panduan dalam membaca rekomendasi perencanaan berbasis data. Lalu sheet yang ketiga yaitu prioritas rekomendasi, di mana di sini dijelaskan prioritas rekomendasi perencanaan berbasis data SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023. Lalu sheet yang keempat adalah hasil dari seluruh rekomendasi perencanaan berbasis data SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023. Lalu sheet yang kelima yaitu lembar kerja dari RKT, yaitu Rencana Kerja Tahunan, dan yang terakhir adalah lembar kerja ARKAS atau rujukan dari Anggaran Rencana Kerja Sekolah. Terima kasih. Berikut adalah refleksi secara pribadi mengenai capaian dari tiap indikator layanan di SMP Negeri 2 Babelan berdasarkan dokumen laporan rapot pendidikan SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023. Yang pertama, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Indikator yang memperoleh capaian cukup baik serta kondisi yang ada di SMP Negeri 2 Babelan antara lain 1. Karakter peserta didik yang secara holistik baik. 2. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 3. Iklim kebinekaan di mana toleransi agama, kepercayaan, dan budaya di lingkungan sekolah serta komitmen kebangsaan warga sekolah dalam wujud kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik, kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Indikator yang memperoleh capaian belum baik serta kondisi yang ada di SMP Negeri 2 Babelan antara lain 1. Kemampuan literasi peserta didik yang masuk kategori sedang. 2. Kualitas pembelajaran pada mutu dan relevansi pembelajaran secara holistik termasuk kategori sedang. 3. Kemampuan numerasi peserta didik termasuk kategori kurang. Hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat? Beberapa hal baik yang telah dilakukan SMP Negeri 2 Babelan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat adalah 1. Penerapan nilai-nilai karakter Pancasila. 2. Keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. 3. Peningkatan kemampuan literasi. 4. Peningkatan kualitas pembelajaran. 5. Peningkatan kemampuan numerasi. 6. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Demikianlah hasil pemaparan refleksi pribadi saya berdasarkan rapot pendidikan SMP Negeri 2 Babelan tahun 2023.
Rapot pendidikan adalah refleksi dari usaha kita, bukan identitas kita. Sekolah dapat menjadikan rapot pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.